Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba belajar modul ke-8, yaitu tipe data terstruktur. Modul 8 tipe data terstruktur. Chapter ini akan membahas beberapa struktur data built-in dari Python, namun struktur data serupa juga ada di berbagai bahasa pemrograman lainnya dengan nama yang mungkin berbeda. Sebelumnya kita telah mengenal dan menggunakan data yang bersifat primitif yang bisa diartikan sederhana, yaitu int, float, string, dan boolean. Tipe data tersebut hanya menyimpan satu buah nilai saja, sedangkan pada pemrograman banyak sekali kebutuhan untuk menyimpan dan memanipulasi sejumlah data. Untuk itu, sekarang kita akan membahas struktur data, yang artinya tipe data yang dapat menyimpan banyak nilai dan memiliki struktur tertentu. Salah satu yang pernah kita gunakan adalah list. Pada saat membahas for, di chapter ini kita akan membahas lebih dalam beserta jenis lainnya, yaitu template, set, dan di dictionary. Yang pertama adalah list. Membuat list. Untuk membuat sebuah list baru di Python, kita cukup menggunakan tanda buka dan tutup kurung siku atau list kurung tutup. Jika list baru memiliki elemen, nilainya diletakkan di dalam kurung tersebut dan antar elemen list dipisahkan dengan koma. Contoh pertama seperti ini. Kita akan mencobanya di Python. Kita buka Python dulu untuk mencoba codingan pada ini modul kita saat ini. MyList 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita akan mencoba salin. Kita mencoba salinnya untuk mengetahui apakah bisa kita running. Belajar. Bisa, karena ini adalah contoh sederhananya untuk membuat list sederhana untuk pertama kalinya. Jadi bisa kita running, tidak ada error, karena ini memang programnya memang benar sih. Program contoh sederhananya seperti ini, contoh biasa. Yang berikutnya yaitu mengakses elemen list. Untuk mengakses nilai pada elemen list, kita bisa menggunakan index. Index pada Python dimulai dari 0. Ini adalah contoh biasa. Contohnya seperti ini, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Dan berikutnya itu akses indeks negatif. Python juga menyediakan cara untuk mengakses dari elemen terakhir pada list, yaitu melalui indeks bernilai negatif. Elemen terakhir bisa diakses melalui kurung tutup siku min 1. Elemen kedua berakhir diakses dengan kurung tutup min 2, dan seterusnya. Perhatikan agar berbeda dengan akses dari depan, di mana dimulai dari 0. Akses dari belakang tidak dimulai dari min 0 tetapi min 1. Jadi inilah contohnya. Kita akan mencoba contoh kedua. Kita running. Oh, maaf, error. Maaf, ada kesalahan, ada keeroran. Kita coba untuk hapus ini. Kita hapus ini. Kenapa bisa error? Kita running, error juga. Dan ini adalah penjelasan berikutnya. Beberapa error yang dijumpai pada saat akses elemen list adalah list belum dibuat, indeks list melebihi jumlah elemen pada list, indeks bukan integer. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah membuat. Oke. Dan untuk tahapan selanjutnya itu menambah elemen list. Untuk materi selanjutnya itu menambah elemen list. Menambah satu buah elemen di akhir list menggunakan append. Menambah beberapa buah elemen sekaligus di akhir list menggunakan expand. Adalah sebuah objek yang bisa diakses elemennya satu persatu. Contoh objek adalah list, tester, tetap, dan file. Ini adalah contoh untuk codingan menambah elemen list. Kita akan coba di Python dan kita run. Bisa. Yang akan muncul di sini adalah 2, 3, 4. Coba kita asal aja 1, 4. 1, 3, 2, 3. Dan seterusnya. Dan kita bisa menginput. Ya, bisa. Dan selanjutnya yaitu mengubah elemen list.
karena sifatnya mutable, maka elemen list dapat diupdate nilainya dengan resegment. Ya, dan ini adalah contohnya. Kita akan coba contoh ini di Python. Kita akan coba contohnya di Python dan kita run. Dan bisa, dan ini adalah contohnya. Contohnya 1080. Ini sama seperti contohnya. Kita coba input. Bisa dan berjalan, tidak ada error karena memang seperti ini programnya sudah dibuat. Dan kita belajar pada malam hari ini sesuai modul dulu karena saya juga baru belajar dan belum begitu memahaminya. Jadi kita akan belajar sebisa mungkin. Belajar sebisa mungkin adalah cara yang efektif. Yang berikutnya yaitu menghapus elemen list. Menghapus berdasarkan nilai dengan remove. Menghapus berdasarkan indeks dengan pop. Jika indeks tidak diberikan, maka dianggap indeks terakhir. Menghapus semua elemen dengan clear. Yang ketiga, contoh yang ketiga. Dan contoh yang keempat seperti ini. Menghapus elemen list. Contoh codingannya seperti ini. Dan coba kita salin di codingan di Python kita, dan kita akan mencoba. Kita running terlebih dahulu, dan yes, bisa. Coba kita input, bisa. Dan tidak ada masalah. Dan untuk tahapan yang selanjutnya, materi berikutnya. Untuk materi berikutnya yaitu membuat tupsly. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita juga akan membuat tupsly seperti ini, codingan seperti ini. Dan ini adalah contoh dasarnya. Dan kita akan coba ini di Python. Mana. Yuk, ini. Kita akan mencobanya ini. Kita akan mencoba ini di Python. Apakah bisa? Kita running. Dan kita akan lihat. Bisa. Kelas 12 1 kurung tutup 45 kurung tutup siku 1 dan 2. Kita coba. Bisa. Dan tidak ada error karena memang program contohnya seperti ini. Membuat tupel sudah. Dan yang berikutnya yaitu mengakses elemen tupel sama seperti pada list. Mencari indeks, cek keanggotaan, switching, dan iterasi juga berlaku untuk tupel. Ini adalah contoh berikutnya. Contoh berikutnya seperti itu. Jadi contoh kita akan coba di Python kita. Seperti apa nanti kita akan mencobanya dulu. Kita copy dan kita running. Seperti apa? Bisa. Dan sukses. Yang berikutnya yaitu mengubah, menambah, dan menghapus. Karena tupel bersifat immutable, maka tupel tidak bisa dimodifikasi dengan mengganti, menambah, atau menghapus elemennya. Namun, seandainya ada elemen dari tupel bersifat mutable, maka kita bisa memodifikasi elemen yang bersifat mutable tersebut. Dan ini adalah contohnya. Kita akan mencoba mengcoding, dan kita akan coba di Python kita. Nanti kita akan lihat hasilnya. Kita running. Oke. Error tuple object is not a segment. Bisa. Dan ini adalah emang setelah kita running codingan ini, nanti munculnya akan seperti ini, sama seperti yang ada di modul, yang ada di contoh ketika kita melihatnya. Dan yang berikutnya yaitu set, membuat set. Berikut adalah karakteristik tipe dataset. Set dapat menyimpan elemen dengan tipe data berbeda-beda, namun elemen set harus bersifat immutable. Set tidak mempunyai indeks maupun posisi, sehingga elemen set tidak memiliki urutan tertentu. Set bersifat mutable artinya set dapat diubah, ditambah, ataupun dikurangi, namun elemennya tidak dapat diubah. Elemen set tidak redundan, hanya menyimpan elemen unik. Dan ini adalah contoh membuat set.
Contoh membuat setnya kita copy dulu dan kita coba di Python. Loh, bisa tidak ini? Coba kita running. Error pasti. Yes, tell you. Yes, tapi masih ada sedikit error di sini karena contohnya seperti ini. Ini adalah contoh keduanya. Dan untuk yang berikutnya yaitu mengakses elemen set. Mengakses karena set tidak memiliki indeks, sehingga mengakses elemen juga tidak bisa dilakukan melalui indeks seperti pada list dan tablet. Namun pengaksesan dengan cek keanggotaan dan interaksi dapat dilakukan pada set, dan ini adalah contohnya. Kita copy dan kita coba error lagi atau tidak. Kita coba dulu, semoga saja tidak error. Kita running, tidak tuh, dan ternyata bisa. Karena tadi saya habis mencoba itu masih tidak bisa, masih error, dan ternyata ini sekarang sudah bisa. Dan kita akan melakukan materi yang berikutnya, yaitu menambah elemen set, menambah satu item dengan add, menambah banyak item dengan update. Perhatikan bahwa yang bisa menjadi elemen dari set hanya tipe data yang bersifat mutable, sehingga list tidak bisa menjadi elemen dari set. Salah satu cara agar bisa menjadi elemen adalah dengan cara mengubah ke bentuk double. Dan ini adalah contohnya, dan kita akan coba mengcoding. Kita ketik agar terbiasa dengan codingan my print my set 1, 2, 3. Kita enter set titik add, tutup 5. Kita enter print, tutup my set enter titik update 6, 7, dan 8. Tutup, jangan lupa print, tutup my set 3, enter my set titik add, tutup 9,10. Section as print error koma set add, tutup 9, 10. Print
I set, dan kan kita coba running. Loh, error. Bisa tapi error, sama seperti yang ada di contoh. Perketingannya apa yang error? Coba kita lihat. Kita coba dulu. Kita running lagi. Bisa. Ini pasti ada yang codingan saya ada yang salah. Coba, dan tapi intinya untuk menambahkan elemen set itu harus menambahkan satu item dengan add, menambahkan banyak item, dan dengan update. Dan ini adalah contoh seperti ini. Contoh biasanya seperti ini. Dan selanjutnya itu mengubah elemen set. Meskipun set bersifat mutable, namun elemen pada set tidak bisa diubah atau diganti setelah ditambahkan ke dalam set. Menghapus elemen set dapat dihapus dengan remove, namun akan menimbulkan exception jika nilai tidak terdapat di dalam set. Nah, elemen set dapat juga dihapus dengan desert. Jika tidak ada di dalam set, maka tidak bisa menimbulkan exception. Elemen set dapat dihapus dengan pop. Pop akan menghapus satu buah sembarang elemen dan merekrut elemen yang dihapus tersebut. Nah, dan ini adalah contohnya. Contohnya seperti ini, dan kita akan mencobanya di Python. Dan kita akan coba running. Ya kan? Sama seperti ini, tapi error yang di sini. Nah, sama seperti yang ada di contoh seperti ini. Kita akan mencoba yang berikutnya, itu menghapus elemen set. Ya, menghapus elemen set. Elemen set dapat dihapus dengan remove, namun akan buka exception set. Nah, ini salah, yang ini. Dan yang berikutnya yaitu dictionary. Yang berikutnya yaitu dictionary. Karakteristik tipe data dictionary yaitu data tersimpan dalam bentuk pasangan key dan value. Key harus bersifat immutable dan unik, sedangkan value boleh memiliki tipe berbeda-beda baik mutable maupun immutable. Dictionary tidak mempunyai indeks sehingga elemen tidak memiliki urutan tertentu. Dictionary bersifat mutable artinya bisa ditambah ataupun dikurangi. Contoh membuat dictionary dapat dibuat dengan dua buah cara yang melalui kurung tutup siku atau disk kurung tutup. Nah, ini adalah contohnya. Ini kita akan mencobanya dulu. Kita akan coba di Python kita menyobanya, kita running. Dan ya bisa, tapi ada tipe error juga sama seperti ini, sama seperti yang di atasnya sebelumnya. Memang seperti ini, kayaknya saya juga belum begitu paham. Cuman setelah kita mempelajari modul ke-8 ini adalah materi yang tidak ada sangkut pautnya dengan materi yang sebelumnya. Jadi ini adalah hal awal juga. Dan yang berikutnya yaitu mengakses elemen. Ini mengakses dengan key dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui kurung tutup siku dan titik catch kurung tutup. Nah, dan ini adalah contohnya nih. MyD sama dengan 1 2 2 3 4 dan seterusnya. Kita coba dulu di Python. Dan kita running. Oke. Nah, sama seperti ini, cuman ada error juga dan sama saja. Dan untuk mengakses elemen dictionary sudah, dan kita akan ke tahapan selanjutnya, yaitu menambah elemen dan mengganti value. Untuk menambahkan pasangan key value baru ke dalam dictionary, cukup assignment value ke key tersebut. Nah, jika belum ada di dalam dictionary, maka pasangan key value tersebut akan ditambahkan ke dalam dictionary. Tetapi jika key sudah ada di dalam dictionary, maka value dari key tersebut akan diupdate dengan yang baru di assignment. Nah, ini adalah contohnya. Kita akan coba juga di Python. Kita coba semua yang ada di modul di Python kita running, kita oke. Dan ya, tidak ada error. Coba kita input
bisa error karena tidak ada huruf ya, yang cuma angka, jadi bisa. Dan ini adalah push elemen dictionary untuk menghapus elemen pada beberapa opsi, menghapus elemen berdasarkan key tertentu dengan pop. Jika key tidak ada, maka akan menimbulkan exception, menghapus sebuah elemen sembarangan dengan pop item. Jika dictionary kosong akan menimbulkan exception. Yang ketiga, menghapus data dengan clear. Dan ini adalah contohnya, contoh terakhir menghapus data MyDis, dan kita akan mencobanya di Python. MyDis ditch sama dengan 1 tanda petik atas 1 2 sama dengan 2 koma kurung tutup 3 dan 4 sama dengan kurung tutup siku 1 2 dan 3 koma tanda petik 4 dengan 1. Nah, tadi itu dulu 4 nih spasi 1 sama dengan Senin koma 2 Selasa. Nah, ini adalah untuk yang coba kita hapus dulu. Ini kita akan coba dulu apakah berhasil atau tidak. Kita running, kita coba di Python, dan yes, error dan ternyata terdapat error. Kita lihat dulu, oh di atasnya masih ada. Kita coba lagi, kita running, dan ya bisa. Kita coba input, oke, berhasil. Dan selamat, Anda telah menyelesaikan modul ke-8.